Bagaimanakah respons KPU terhadap poin-poin gugatan Prabowo Sandi? Telah hadir di studio bersama saya adalah Ketua KPU RI, Arief Budiman. Mas Arief, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofia. Mas Arief, ada yang mengatakan bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh tim Prabowo Sandi ini membingungkan, melebar kemana-mana, asumtif, bahkan imajinatif. Tapi kalau menurut KPU sendiri seperti apa? Kalau menurut KPU, berdasarkan permohonan yang diajukan tanggal 24 Mei ya, itu sudah kami jawab semua di dalam jawaban yang sudah kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, termasuk juga disertai dengan alat bukti. Nah, tetapi untuk permohonan yang diajukan pada tanggal 10 Juni, kami kan sudah menyampaikan di dalam persidangan pertama bahwa kami keberatan kalau ada perbaikan. Namun demikian, sebagai penghormatan terhadap persidangan yang mulia itu, persidangan yang terhormat, maka KPU tetap akan menjawab seluruh dalil yang disampaikan di permohonan yang bulan Juni. Ya. Tim kuasa hukum KPU bahkan menyebut bahwa revisi permohonan tersebut atau perbaikan permohonan tersebut ilegal. Nanti yang jawaban-jawaban detail begitu nanti kita sampaikan di persidangan saja ya. Tetapi ya pada prinsipnya itu tadi kami tetap akan menjawab, tetapi kami mohon juga dipahami dan dihargai bahwa kami keberatan karena memang sebetulnya di dalam hukum acaranya kan tidak mengatur adanya perbaikan untuk sengketa pilpres. Ya. Gitu. Oke, itu soal perbaikan yang dilakukan oleh tim 02. Lalu bagaimana dengan dalil gugatan yang disampaikan pada Jumat yang lalu, Mas Arief? Kalau secara keseluruhan, apakah menurut KPU mayoritas menyentuh substansi yang terkait dengan PHPU atau justru banyak yang tidak nyambung? Iya, persidangan itu sempat di-break ketika pukul 11.15 hari Jumat, kan ada sholat Jumat. Ya. Ketika saya ditanya oleh teman-teman media, saya sampaikan dalil-dalil yang disampaikan sampai dengan pukul 11.15 ya, sebetulnya lebih cenderung memposisikan KPU sebenarnya bukan sebagai termohon harusnya ya. Harusnya termohonnya itu pihak terkait. Karena banyak argumentasi yang disampaikan justru kecurangan itu dilakukan oleh pihak terkait. Makanya saya ketika ditanya, loh, sampai dengan pukul 11.15 ya, tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa kecurangan itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tidak relevan dengan kewenangan KPU. Iya, karena tuduhan itu kan terkait dengan misalnya apa? ASN. Ya, tidak independennya TNI, Polri, BIN, kemudian ASN gitu ya. Kemudian penggunaan fasilitas negara, kemudian beberapa program kegiatan juga disebut. Itu kan di luar ranah yang menjadi otoritas dan kewenangan KPU. Jadi KPU seolah-olah bukan termohon, tapi justru pihak terkait sampai pukul 11 tadi ya. Nah, kemudian dilanjutkan pada pukul 13.30. Nah, barulah pada pukul 13.30 nampak beberapa hal yang diduga atau disangkakan itu dilakukan oleh KPU curang. Setidaknya kami mencatat ada 4 poin besar yang terkait dengan KPU ya, dalil 02 yang terkait dengan KPU. Soal DPT yang tidak valid, kemudian ada penggelembungan suara 01 sehingga merugikan 02, situng juga dianggap merugikan 02, dan yang terakhir komisioner KPU diminta untuk diberhentikan. Kita jawab satu persatu, Mas Arief. Dari poin DPT dulu. Yang pertama soal DPT. Sebetulnya sudah benar apa yang dilakukan oleh BPN 02 ketika mempersoalkan DPT itu pada masa kita melakukan proses tahapan pemilu kemarin. Bukan di sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, atas data 17,5 juta itu sebetulnya sudah beberapa kali kami melakukan pertemuan. Ya. Dan hasilnya sudah kita sampaikan kepada BPN 02. Nah, kalau memang masih ada persoalan terkait data pemilih, itu harusnya diselesaikan sebagai proses administrasi, ya. Dan itu mestinya menyelesaikannya di Bawaslu. Itu yang pertama soal DPT. Kemudian yang kedua soal situng. Ya. Soal situng juga sudah kami melakukan pertemuan, ya. Bahkan ketika membahas itu saya kebetulan ada di sana, saya jelaskan sendiri. Bukan hanya soal sistem kita, tetapi seluruh perangkatnya juga saya jelaskan di situ. Saya ajak ke ruang server kita, karena waktu itu sempat dituding servernya ada di luar negeri, disetting untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Saya jelaskan di mana server kita. Ini yang diajak waktu itu siapa saja, Mas Arief?
Tim inti dari BPN? Iya, karena banyak ya rombongannya. Nah, kemudian saya bawa juga ke ruang kerja kita. Jadi ada 34 monitor, ada 34 orang plus beberapa kabak kasubag ya sebagai supervisor. Saya jelaskan bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana kalau terjadi kesalahan input, gitu ya, bagaimana kami memperbaikinya, dan semua kesalahan input sudah kami koreksi, kami perbaiki. Kemudian tuduhan bahwa salah satu kesalahan itu menguntungkan salah satu paslon, tidak juga. Saya buka semua datanya, saya tunjukkan. Ada yang menguntungkan 01, ada yang menguntungkan 02. Tetapi semua kita lakukan koreksi. Dan kita melakukan koreksi bukan hanya atas dasar laporan, tetapi juga atas monitoring dan supervisi kita. Temuan sendiri juga ada ya, Mas? Iya, itu kita lakukan koreksi. Dan satu lagi sebetulnya situng ini tidak dijadikan sebagai dasar untuk penetapan pemenang. Jadi situng ini sebagai bagian dari sarana informasi keterbukaan KPU kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu kalau ada C1 yang nggak beres, itu justru mereka dengan mudah bisa mengakses, mendapat informasi dan melaporkan kepada kita. Termasuk melaporkan kepada saksi mereka di tingkat berikutnya. Jadi ketika ada kesalahan C1, silakan laporkan di saksi tingkat kecamatan supaya di kecamatan dilakukan koreksi. Kemudian form DA itu kan juga kita upload juga di situng kita. Kalau di DA ada kesalahan, laporkan kepada saksi di tingkat kabupaten sehingga di formulir DB juga bisa dilakukan koreksi. Jadi itu sebenarnya membantu. Bahkan banyak pihak kemudian tahu bahwa oh ini salah input, oh ini salah macam-macam itu. Itu karena keterbukaan kita. Saya berkali-kali mengatakan kalau kami ini mau curang, masa curang itu saya perlihatkan gitu. Ini kan justru untuk menghindari persepsi, dugaan-dugaan, kecurigaan, jangan-jangan KPU-nya curang gitu. Nah, kalau dibuka begini kan nggak ada yang bisa menyangka itu. Itu persoalan situng. Yang ketiga ini tidak main-main, Mas Arief. Penggelembungan 22 juta suara yang menguntungkan 01 dan merugikan 02. Ini yang saya saya belum begitu paham ya. 22 juta itu dari mana? Karena di permohonan yang saya baca, saya mohon maaf karena bacanya juga harus agak cepat di proses persidangan itu, tidak diuraikan detail sebetulnya penggelembungan itu terjadi di TPS mana sehingga berjumlah 22 juta. Karena yang ditampilkan hanya tabulasi dari seluruh provinsi. Jadi saya nggak bisa baca sebetulnya. Bukan nggak bisa baca, nggak bisa memahami itu terjadinya di mana gitu. Dapat angka segitu tuh dari mana asalnya? Gitu. Nah, tapi saya sudah perintahkan KPU provinsi dan kabupaten kota agar seluruh provinsi dan kabupaten kota siapkan dokumennya. Siapkan alat buktinya, jadi dimanapun yang didalilkan kita sudah siap. Tapi kalau tidak jelas itu terjadi di TPS mana yang ada penggelembungan suara, bagaimana KPU mau mengumpulkan bukti, Mas Arief? Ya akhirnya kita harus kumpulkan semua. Akhirnya semua ya? Iya, kita siapkan saja semua. Kalau itu spesifik gitu ya, ditunjukkan di provinsi A, kabupaten B, kecamatan ini, kelurahan ini, ya, akan mempermudah kerja KPU. Saya hanya cukup menyajikan data dari TPS-TPS dimaksud gitu loh. Berarti ini tidak ada sama sekali penjabaran ini terjadi di mana penggelembungan suaranya? Atau di rekapitulasi nasional mungkin yang dimaksud? Nah, sepanjang kita melakukan rekap nasional, karena kita bagi dua panel ya, mungkin ada panel lain yang saya belum dapat informasi detailnya, tetapi sepanjang panel yang ada saya itu tidak pernah disampaikan ada penggelembungan yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyandingkan data, ya, bahwa ada lontaran-lontaran, seingat saya iya, tetapi protes-protes yang bersifat lisan itu ada keberatan-keberatan ya, tetapi sampai dengan disandingkan data, seingat saya tidak ada. Maksud saya begini, kalau memang ada problem, ada dugaan bahwa di sebuah tempat itu ada penggelembungan, mestinya datanya kita bawa di situ. Lalu kalau memang datanya KPU salah, datanya yang disajikan akan kita ikuti. Tetapi kalau datanya KPU benar, maka datanya KPU yang akan dicatatkan. Tetapi apabila tidak terjadi pemahaman yang sama, nah barulah yang tidak sama pemahamannya inilah yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ternyata selama proses rekapitulasi tidak dilakukan oleh 02. Seingat saya mungkin ada contoh lain, mungkin sempat dilakukan
dilakukan oleh 01, ada penyandingan data, kemudian akhirnya KPU memutuskan berdasarkan dengan data yang diberikan oleh pihak yang memberikan itu? Enggak ada. Tidak ada. Seingat saya dari beberapa hari rekapitulasi nasional itu perdebatan panjang dan penyandingan data itu lebih banyak dilakukan untuk pileg, pemilu legislatif. Nah, tapi untuk pemilu presiden, seingat saya enggak dilakukan itu. Oke, berarti KPU pun sendiri bingung 22 juta itu dari mana asalnya. Nah, poin yang keempat, Mas Arief, seluruh komisioner KPU diberhentikan. Saya tidak tahu Mahkamah punya otoritas itu tidak gitu ya. Tetapi di dalam undang-undang yang diberi kewenangan untuk menilai apakah KPU telah bekerja profesional, beretik, berintegritas, itu sepanjang yang saya tahu dan pahami itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi sebetulnya tidak ada kekaitan dengan MK. Iya, jadi mestinya kalau ada tuntutan yang itu harus disampaikan kepada institusi lain yang memang punya otoritas memeriksa kami apakah kami melanggar tidak tepat hal-hal yang sebetulnya diajukan ke MK ya. Oke, oleh. terakhir Mas Arief, yang banyak juga dipersoalkan dan dibahas di media adalah persoalan status dari cawapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu juga marak dibahas ya. Sebetulnya kalau memang ternyata ada persoalan di status atau memang masih memegang posisi di BUMN, KPU tidak meloloskannya ketika pendaftaran, tapi kan KPU meloloskannya. Apa alasan KPU? Ya, KPU sudah memeriksa seluruh dokumen ya. Itu satu persatu kita cek, termasuk status apakah yang bersangkutan bekerja di BUMN atau tidak. Nah, dalam pandangan kami yang bersangkutan tidak bekerja di BUMN. Karena itulah kemudian KPU menyatakan seluruh peserta di dalam pemilu presiden dan wakil presiden, baik capres maupun cawapresnya itu memenuhi syarat. Gitu. Dan sekali lagi Mas Arief, kalau ada persoalan administrasi pada proses pendaftaran, apakah diajukannya ke MK? Sebetulnya proses administrasi, proses pendaftaran itu selama proses administrasi artinya saat itu bisa diajukan sengketanya di Bawaslu, gitu ya. Kalau toh di Bawaslu putusannya belum bisa diterima, bisa ketun, gitu ya. Nah, saat itu kan proses juga menghadirkan para pihak. Jadi baik 01 maupun 02, kemudian ada KPU dan Bawaslu, kami juga mengundang DKPP, kami juga mengundang seluruh partai politik peserta pemilu. Jadi sebenarnya kalau ada isu ini sama sekali tidak mencuat saat itu, Mas Arief? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak ada. Oke. Terakhir saya ingin menutup ini, kita akan bersidang kembali nanti, KPU sebagai termohon akan bersidang kembali Selasa, dan 1 minggu itu agendanya adalah pemeriksaan saksi dan bukti. Seperti apa persiapan untuk saksi dan juga bukti dari KPU? Untuk yang terakhir ini saya juga publik jangan salah tangkap terhadap apa yang diajukan atau disampaikan oleh KPU. Karena persidangan yang pertama, pendahuluan itu hari Jumat, kemudian KPU diminta menjawab perbaikan itu hari Senin. Saya sampaikan kepada majelis, rasa-rasanya agak sulit bagi KPU karena Sabtu Minggu itu kan agak kerepotan kita menghadirkan banyak dokumen, kemudian menerbangkan teman-teman ke Jakarta. Makanya KPU bisa menerima perbaikan, menjawab perbaikan, tapi walaupun kami tetap menyatakan keberatan terhadap adanya perbaikan itu, tapi meminta waktu yang cukup lah bagi KPU. Akhirnya permohonan kami yang Rebo akhirnya disetujui hari Selasa. Nah, mudah-mudahan semua yang didalilkan di dalam perbaikan itu bisa kita jawab pada persidangan hari Selasa. Baik, terima kasih Mas Arief atas waktunya bersama kami di Prime Time News.